dulu ya. Berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, anak-anak hebat, kalau misalkan ibu bilang anak-anak hebat, kalian harus jawab siap. Oke, coba anak-anak hebat. Siap. Nah, jawab. Kalau misalkan ibu bilang tembak ibu, kalian harus jawab dor, oke? Tembak ibu. Dor. Oke. Nah, anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar mengenai topik belajar dari lingkungan. Nah, untuk yang tujuan pembelajaran kali ini kita akan yaitu siswa mampu memecahkan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu siswa mampu membuktikan mengenai seni musik cinta tanah air. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menelaah mengenai pendidikan karakter. Yang keempat yaitu siswa mampu menguraikan hak dan kewajiban. Siswa mampu menguraikan berpikir kritis dan mandiri. Yang kelima yaitu siswa mampu menganalisis melaksanakan hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Dan yang keenam yaitu siswa mampu membandingkan penampakan alam di daratan dan di perairan Indonesia. Nah, anak-anak hebat, ibu sekarang ingin bertanya, kira-kira anak-anak hebat pernah membantu orang tua? Pernah. Apakah anak-anak hebat pernah melakukan sesuatu tanpa mengandalkan orang lain? Pernah. Lalu, apakah kalian pernah mengunjungi sungai dan gunung? Kira-kira pernah? Pernah. Kira-kira apa saja sih yang kalian lihat di sana? Gunung, sungai, Pohon. pohon. Nah, apakah kalian tahu apa itu seni musik cinta tanah air? Tidak. Oke. Lalu bagaimana sih cara kalian ketika kalian meminta maaf kepada teman kalian ketika kalian memiliki kesalahan? Bersalaman. Oke. Wah, anak-anak, ternyata jawaban yang kalian berikan sudah betul. Nah, kali ini setelah kita bertanya jawab, kita akan melanjutkan ke aktivitas kata-kataku. Nah, di sini kita akan belajar mengenai permainan kata-kataku. Nah, di sini terdapat fenomena-fenomena tentang perubahan wujud benda, penampakan alam, pendidikan karakter, seni musik cinta tanah air, terus sikap mandiri dan berpikir kritis, dan hak kewajiban. Nah, fenomena-fenomena tersebut yaitu sudah terpisah-pisah dalam penulisannya dan sudah teracak. Nah, misi kalian di sini yaitu untuk mengembalikan huruf-huruf yang sudah teracak ini lalu disusun menjadi kata yang sempurna sehingga kalian nantinya menemukan kata-kata mengenai fenomena-fenomena tersebut. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap? Sudah. Oke, mari kita mulai ya. Nah, kira-kira ini kata apa ya? Mencair. Oke, coba ya. Mencair. Cair. Hijau.
kira-kira apa pendapat kalian mengenai permainan yang kita mainkan tadi? Yang seru, terus apa lagi? Menyenangkan. Oke. Nah, benar ya. Dari yang kita mainkan mengenai permainan tadi, bahwa dapat kita ambil permainan belajar dari lingkungan ini bisa melatih keterampilan fokus kita sehingga kita bisa menyusun dan mengembalikan kata tersebut menjadi kata yang sempurna sehingga kalian bisa menemukan tentang fenomena-fenomena tersebut. Nah, sepertinya kalian sudah mulai semangat ya untuk memulai pembelajaran. Oke, apakah anak-anak hebat sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Nah, anak-anak hebat, apakah kalian pernah melihat es krim mencair lebih cepat dibanding es krim mencair lebih cepat di tempat yang panas dibandingkan di tempat yang teduh? Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Perubahan wujud. Nah, benar. Perubahan wujud benda itu yaitu adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda menjadi bentuk yang berbeda. Nah, perubahan wujud itu yaitu ada perubahan wujud pada wujud cair, wujud gas. Nah, kali ini perubahan wujud benda yaitu ada 6 jenis. Yang pertama yaitu perubahan wujud membeku, yaitu perubahan dari wujud zat cair menjadi padat. Perubahan wujud mencair yaitu dari perubahan wujud mencair menjadi padat. Perubahan padat yaitu perubahan dari cair ke padat. Terus yang kedua yaitu perubahan mencair, yaitu perubahan dari zat padat menjadi cair. Terus yang ketiga yaitu perubahan menguap, yaitu perubahan dari zat cair menjadi gas. Yang keempat yaitu perubahan membuat, yaitu perubahan dari zat gas menjadi zat cair. Terus yang keempat yaitu yang kelima yaitu perubahan wujud lim, yaitu perubahan dari wujud zat padat menjadi gas. Dan yang terakhir yaitu perubahan wujud kristal, yaitu perubahan dari wujud zat padat zat gas menjadi padat. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Karena kelompok yang pertama kelompok yang pertama ini aja satu, saat ini satu, yang tiga ini bentar. Nah, saya lalu coba lihat nih, kira-kira ini. Nah, kira-kira ini jika dibakar lalu dilelehkan akan jadi perubahan apa? Akan melelehkan. Kira-kira akan menjadi perubahan apa? Panas menjadi cair. Padat menjadi cair ya. Oke, ini sebentar. Nah, maksudnya yang berikut ya.
kira-kira ini kan ada sapi ini apa sih yang namanya sapi ini? Buah gas. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan dari zat cair menjadi gas. Nah, ini yang dinamakan energi buah. Kelihatan kan? Yang lalu ini ketika lilin yang sudah didinginkan, kira-kira ini perubahan wujud apa? Ternyata mengeras nih. Yaitu membeku. Ya. Coba sekarang simpulkan salah satu terdepan siapa di sini. Bareng-bareng aja. Yang nomor 1 yang tadi perubahan dari mencah. Yang kedua yaitu dari mengu. Yang selanjutnya yaitu ada membeku. Oke. Nah, dapat disimpulkan bahwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting ya. Karena terdapat contohnya misalkan saat kita memasak air, ketika kita menjemur pakaian. Nah, hal tersebut jika kita memahami, kita bisa lebih memahami dalam menggunakan sumber daya yang ada di sekitar kita. Anak-anak hebat. Siap. Sebelum lanjut, Ibu mau bertanya dulu nih. Kalian tahu nggak kalau fenomena alam dapat mempengaruhi kenampakan alam? Contohnya fenomena hujan. Hujan yang turun setelah penguapan akan kembali mengisi sumber air dan membentuk sungai atau danau. Nah, sungai dan danau adalah salah satu contoh penampakan alam. Sekarang, coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu? Apa yang kalian lihat yang menyebabkan pantai jadi kotor? Terus bagaimana cara kita menjaga agar pantai tetap bersih? Buang sampah pada tempatnya. Baik, Ibu punya media namanya diorama penampakan alam. Coba perhatikan penampakan alam apa saja yang kalian lihat. Gunung, sungai, pohon. Nah, tugas kalian sekarang adalah mencari ciri-ciri gunung dan sungai, berdiskusi ya bersama teman sekelompoknya, lalu catat hasil diskusinya. Ciri-ciri gunung.
ciri-ciri gunung tadi ada apa aja? Di gunung ciri-cirinya apa aja? Ada pohon, apa lagi? Ada rombaknya, terus apa lagi? Terus ciri-ciri sungai. Coba apa? Ciri-cirinya. Ya, apa lagi? Apa lagi? Apa? Ciri-ciri sungai yang lainnya yaitu menjadi habitat makhluk hidup. Nah, dapat disimpulkan penampakan alam atau biasa disebut diorama atau biasa disebut bentang alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan terbentuk secara alami. Contohnya yaitu penampakan alam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penampakan alam daratan dan yang kedua perairan. Untuk yang penampakan alam daratan contohnya yaitu gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Untuk contoh yang perairan yaitu sungai, danau, laut, dan selat. Apakah kalian masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu yuk. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat kan? Nah, materi selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai keindahan nasionalisme. Anak-anak hebat. Siap. Apakah kalian tahu apa itu seni musik cinta tanah air? Tidak tahu? Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai seni musik cinta tanah air. Seni musik cinta tanah air merupakan bentuk ekspresi yang menggambarkan keindahan cinta tanah air dan kebanggaan terhadap negara dan bangsa. Nah, Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok ya. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mendiskusikan, carilah lagu-lagu yang ada di Indonesia, lagu-lagu nasionalisme ya, yang kalian ketahui ya. Apakah sudah? Yang belakang udah? Coba satu-satu ya sebutin. Ica, apa aja? Tanah Airku Indonesia Raya. Dina, Tanah Airku dan Indonesia Raya. Coba Ica, Paca, Oca, Oci. Nah, sudah ya. Karena kalian sudah mengerjakan, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berjudul Lagu Indonesia Raya. Tolong kalian simak videonya ya. Untuk yang hafal boleh di juga ya. Indonesia
sudah hafal ya. Tapi kelihatannya kalian sudah hafal dan terima kasih sudah disimak videonya. Ada yang tahu nggak manfaat memiliki sikap nasionalisme? Dua aja. Tidak. Yang pertama apa? Memperkuat identitas nasional. Yang kedua, memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Nah, dari materi yang sudah disampaikan ada yang kurang dipahami? Sudah paham ya? Anak-anak hebat. Anak-anak hebat. Siap. Kita lanjut ya mengenai karakterku. Ada yang tahu nggak karakterku itu apa? Nah, anak-anak hebat. Siap. Apakah kalian tahu apa tujuan kita belajar pengembangan karakter? Ya. Kita belajar pengembangan karakter itu agar kita memiliki karakter yang bermoral dan karakter yang baik. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai contoh pribadi karakter yang baik itu karakter apa ya? Ada yang tahu? Karakter meminta maaf. Nah, tahu nggak sih minta maaf itu apa? Minta maaf itu merupakan tindakan pengakuan kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, kalau misalkan kita punya salah nih, minta maaf sama orang itu harus gimana? Yang pertama dipujuk dulu ya. Kita dipujuk dulu, kita ngomong baik-baik, terus minta maaf yang tulus. Karena kalau kita minta maaf tidak dengan tulus, orang itu maafin kita enggak? Iya, orang itu enggak akan orang itu enggak akan memaafkan. Nah, ada yang tahu enggak karakter itu? Tidak? Nah, apakah kalian tahu tujuan kita belajar mengenai pengembangan karakter itu apa? Nah, tujuan kita belajar pengembangan karakter itu adalah agar kita memiliki karakter yang bermoral dan karakter yang baik. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Yang depan kelompok pertama, yang belakang kelompok kedua. Nah, Ibu akan memberikan kalian kuis beberapa soal mengenai karakter meminta maaf. Nah, tolong jawab sebisa kalian dan semengerti kalian ya. Sebentar. Nanti kelompok pertama dulu ya, baru kelompok kedua. Nah, apa yang bisa terjadi jika kita tidak pernah meminta maaf setelah melakukan kesalahan? Jawab kelompok satu. Rasa bersalah. Karena pertanyaan nomor satu sudah dijawab, berarti udah ya, tinggal kelompok dua. Nah, apakah meminta maaf membuat kita menjadi orang yang lemah? Kenapa? Ada yang tahu? Kelompok dua jawab ya. Sebisa kalian. Tidak. Tidak? Nah, sekarang pertanyaan untuk kelompok satu ya. Nah, kenapa kita perlu meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan? Agar silaturahmi tidak terputus. Bagus. Pertanyaan terakhir untuk kelompok 2. Bagaimana rasanya ketika kita meminta maaf kepada seseorang? Lega. Terus? Nah, betul. Anak-anak, karena kalian sudah selesai menjawab semua pertanyaan yang ada di kuis, berarti kalian dinyatakan sudah
kalian menyapu di rumah? Pernah. Mendapatkan uang jajan dari orang tua? Pernah. Nah, itu merupakan salah satu contoh hak dan kewajiban kalian di rumah. Nah, sebelum itu kalian tahu gak hak dan kewajiban itu apa? Tahu gak hak dan kewajiban itu apa? Hak apa yang adalah sesuatu yang harus dapat diterima. Terus kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, betul. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Karena sudah berkelompok, Ibu minta kalian berdiskusi. Kelompok pertama diskusikan apa saja hak dan kewajiban kalian di sekolah. Untuk kelompok kedua, diskusikan apa saja hak dan kewajiban kalian di rumah. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok satu yang yang kalian ketahui ya. Sudah selesai? Ya. Coba sekarang Ibu minta kelompok satu bacakan apa aja hasil diskusi kalian. Itu masuk hak atau kewajiban? Terus apa lagi? Ya. Kewajibannya apa aja? Belajar dengan diam. Iya, betul. Bagus sekali ya jawabannya. Kelompok 2, coba bacakan hasil diskusinya. Surat kasih sayang dari orang tua. Terus apa lagi? Ya, kewajiban di rumahnya apa? Ya, sholat. Apa lagi? Bagus ya, jawabannya bagus-bagus. Nah, sekarang Ibu punya game nih. Nama gamenya yaitu berpasangan. Jadi tugas kalian yaitu mengelompokkan antara hak dan kewajiban. Nah, coba yang mana yang termasuk kewajiban di rumah? Menghormati orang tua, ya.
hak di rumah. Apalagi kewajiban di rumah? Ya, menyayangi. Untuk kewajiban di sekolah apa aja? Penjelasan guru. Ya, betul. Apa lagi? Menjaga fasilitas sekolah. Ya, betul. Apa lagi? Melaksanakan piket bersama. Nah, di rumah apa aja? Apa lagi? Ya. Apa lagi? Diberi kecukupan kepada orang tua. Betul. Nah, tadi ini sisanya apa? Belajar dengan Hak di sekolah apa aja? belajar aman dan aman dan nyaman, menggunakan fasilitas sekolah, bertanya kepada guru. Coba kita lihat ya jawabannya betul semua enggak? Anak-anak hebat. Siap. Nah, anak-anak hebat, kali ini Ibu akan mengelompokkan kalian kembali seperti ini ya. Acungkan tangannya yang kelompok 1. Acungkan tangan yang kelompok 2. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu sekarang ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mandi sendiri? Pernah. Apakah kalian sudah bisa makan sendiri? Bisa. Apakah kalian sudah bisa memakai baju sendiri? Bisa. Nah, kalian tahu nggak sih itu termasuk ke dalam sikap apa? Mandiri. Betul, itu merupakan sikap mandiri. Sikap mandiri itu apa ya? Sikap mandiri itu di mana seseorang melakukan sesuatu dengan mengandalkan diri sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian harus menyimak ya. Silakan disimak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mempersembahkan cerdas berkarakter bersama si Juki. Juk, di grup sebelah lagi heboh. Katanya warung Komedi mau bangkrut gara-gara barang dagangannya sudah dicuri sama alien. Coba di film-film alien itu mah peradabannya maju. Masa sekarang nyurinya di warung? Jangan langsung telan informasi mentah-mentah gitu bang, nggak boleh. Kita tuh kalau dapat informasi harus di cross check dulu, dicari tahu kebenarannya, tanya langsung ke orangnya, cari-cari informasi yang terpercaya. Jangan main langsung sebar-sebar, nanti malu loh kalau ternyata hoax. Hati-hati loh, nyebarin hoax bisa kena hukuman pidana. Udah gitu informasi yang salah bisa bikin bahaya orang lain juga. Bisa-bisa jatuhnya fitnah. Bau
Jawab setuju. Kita harus biasain berpikir kritis. Gak boleh menerima informasi bulat-bulat. Kalau orang ngomong dengerin dulu. Nah, jangan-jangan berita yang benar bukan alien, tapi alien. Bang Ali Nugroho. Walau mbak, itu Ali informasinya dipotong-potong. Nah, itu tuh yang biasanya jadi awal mula hoax. Lagian Bang Ali kan yang jaga keamanan. Maaf, kopi mama dong. Anak-anak hebat. Siap. Anak-anak hebat sudah selesai menonton videonya? Sudah. Setelah menonton video tersebut, silahkan anak-anak hebat diskusikan bersama teman-teman sekelompoknya untuk mencari tahu kira-kira apa saja sih yang dijelaskan dari video tersebut. Ibu akan beri waktu kalian ya. Silahkan diskusikan bersama teman-teman sekelompoknya. Harus semuanya berdiskusi, tidak boleh ada yang diam. Sudah? Sudah, oke. Jika sudah, Ibu ingin berkelompoknya ke depan. Kelompok satu, mana kelompok satu? Silahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya bersama teman-temannya. Yuk, bertiga. Oke. Jadi, yang kelompok dua diharap memperhatikan ya. Yang kelompok satu silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Ternyata di video tersebut itu menjelaskan tentang apa sih? Harus punya sikap berpikir kritis. Oh gitu. Jadi kita harus mempunyai sifat berpikir kritis. Boleh duduk kembali. Sekarang kelompok dua, silahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Oh, jadi kalau misalkan kita menerima berita harus mengecek kebenaran berita tersebut. Oke, good. Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu tambahkan ya, jadi di video tersebut dijelaskan bahwa ketika kita menerima sebuah berita harus dicek dulu kebenarannya, jangan langsung diterima. Nanti kalau begitu akan menjadi berita yang tidak benar. Nah, itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri dari sikap berpikir kritis. Kalau misalkan seseorang yang mempunyai sifat berpikir kritis itu, dia itu akan mengecek terlebih dahulu berita yang ia terima, mengecek, menganalisis dan mengevaluasi si berita tersebut sehingga dia mengetahui kebenaran dari dari berita tersebut. Nah, anak-anak hebat. Siap. Gimana? Jadi gampang nggak ya kita jadi anak yang mandiri dan berpikir kritis? Gampang. Mari bersama-sama menjadi anak yang mandiri dan berpikir kritis. Nah, anak-anak hebat, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan sebuah teks
di layar. Kelihatan nggak? Oke, dibaca bareng-bareng. Sungai Dari perendaman proses hujan yang merupakan perubahan wujud dari uap ke air. Karena ada hujan, sungai menjadi tidak surut. Sungai sangat bermanfaat sebagai sumber air, sarana transportasi, sumber mata pencaharian, dan penampungan air hujan. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya sungai, karena sangat berdampak bagi kelangsungan hidup manusia. dengan melaksanakan kewajiban kita juga mendapatkan hak untuk mendapatkan sumber air yang bersih Dan sarana transportasi yang memadai. Dengan menjaga kebersihan sungai, kita sudah menanamkan dan meningkatkan karakter peduli lingkungan. Nah, setelah membaca teks tersebut, silakan ditulis di buku kalian masing-masing dengan judul ilmu baru di hari ini. Nanti oleh kalian disebutkan perubahan wujud apa saja yang ada di cerita tersebut, lalu manfaat sungai itu apa, manfaat dari memenuhi hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, lalu mengenai manfaat berpikir kritis dalam menghadapi peristiwa sungai yang kotor, dan karakter apa yang harus ditingkatkan agar tidak ada sungai yang kotor. Silakan ditulis di buku tulis masing-masing ya. Sudah? Yuk, kalau begitu silahkan bacakan oleh satu orang mengenai perubahan wujud apa yang ada di cerita tersebut. Siapa yang mau menjawab? Boleh? perubahan wujud dari uap ke air. Good, tepuk tangan dulu. Soal yang kedua mengenai manfaat dari sungai. Siapa yang mau menjawab? Ayo. Manfaat sungai sebagai sumber air, sarana transportasi, sumber pencaharian, dan penanggulangan air hujan. Oke, good. Selanjutnya mengenai manfaat dari memenuhi hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Siapa yang mau menjawab? Ayo. Yuk. Yuk, langsung dibacakan. Manfaat dari melaksanakan kewajiban kewajiban terhadap lingkungan, sumber kesadaran untuk menjaga
dalam menghadapi peristiwa sungai yang kotor. Apa ya kira-kira manfaat dari berpikir kritis terhadap sungai yang kotor? Kalau misalkan kita punya sikap berpikir kritis melihat lingkungan yang kotor, kita bersihkan dan dijaga lingkungannya. Yang terakhir, karakter apa yang kira-kira harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya sungai yang kotor? Good, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah game sebagai evaluasi untuk kita semua di pembelajaran hari ini. Kalian siap? Siap, oke. Oke ya, harus menjawab semuanya ya. Kita buka. Kelompok 1 mau pilih nomor berapa? Nomor 5. Oke, sebutkan contoh lagu nasional yang wajib kita ketahui. Indonesia Raya, ada lagi gak? Tanah Airku. Oke, good. Sekarang kelompok 2 mau pilih nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6, es krim yang disimpan lama di luar menjadi cair. Sebutkan proses perubahan wujud benda dari fenomena tersebut. Dari padat menjadi cair, namanya mencair. Kelompok 1 memilih nomor berapa? Nomor 2. Perilaku mengandalkan diri sendiri dinamakan sikap. Good job. Selanjutnya kelompok 2 memilih nomor berapa? Nomor 1, boleh. Jika ada suatu berita yang sampai pada kita, apa yang harus pertama kali dilakukan? Informasi terlebih dahulu. Betul. Selanjutnya kelompok 1 yang memilih nomor 8. Sebutkan contoh penampakan alam yang kamu ketahui. Gunung, terus sungai, terus pohon, terus danau. Ada lagi? Oke, kelompok 2 silakan memilih. Nomor 9. Oke. Bagaimana sikap kita setelah mengetahui lagu-lagu nasional? Senang. Lalu harus diapain? Dihafalkan. Betul. Selanjutnya kelompok 1 memilih nomor berapa? 4. Boleh. Apa yang dimaksud dengan karakter meminta maaf dalam kehidupan sehari-hari? Salaman, betul. Kalau karakter meminta maafnya itu apabila seseorang melakukan kesalahan kepada seseorang lalu dia meminta maaf. Selanjutnya nomor berapa? 3. Nomor 3. Sebutkan contoh dari kewajiban kalian di rumah. Apa ya? Membantu orang tua, betul. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 11. Penampakan alam terbagi menjadi 2 bagian. Sebutkan. Sama? Betul. Good. Sekarang nomor 7, 10 atau 12? 12. Oke. Sebutkan hak kalian di sekolah. Betul, mendapatkan ilmu, mendapatkan kelas yang bersih. Oke. Selanjutnya nomor 7 atau nomor 10? Nomor 10. Bagaimana perasaan seseorang yang menerima permintaan maaf yang tulus dan bagaimana itu mempengaruhi hubungan mereka? Orang yang mendapat permintaan maaf dari orang lain, dia merasa hatinya senang karena dihargai. Lalu itu mempengaruhi hubungan mereka kan? Jadi hubungan mereka menjadi lebih erat. Selanjutnya yang terakhir, nomor 7. Ketika kita sedang memasak air, maka air tersebut akan mendidih. Nah, apa yang terjadi dalam proses tersebut? Menguap. Berarti dari cair ke iya. Sip. Yeay. Good job. Selanjutnya
kira-kira apa yang bisa kalian pelajari dari pembelajaran topik 8 hari ini? Kita belajar apa aja ya? Perubahan wujud benda, terus apa lagi? Tentang mandiri, terus apa lagi? Tentang karakter. Karakter apa tadi belajar? Kita belajar karakter apa? Meminta maaf, berpikir kritis, terus belajar apa lagi? Gimana? Iya, tentang irama, ada musik, cinta, tanah, air, ada juga hak dan kewajiban. Di mana aja? Di rumah dan di sekolah. Terus apa lagi? Betul, tentang kenampakan alam. Nah, Ibu tambahkan ya. Jadi, pembelajaran hari ini bukan hanya kita belajar tentang perubahan wujud benda, tentang penampakan alam, tentang seni, cinta, musik, tanah air, terus tentang hak dan kewajiban kita di rumah dan di sekolah, tentang mandiri dan berpikir kritis, tetapi kita juga dapat meningkatkan dan mengembangkan karakter, moral, sosial, dan tanggung jawab kita semua. Oke. Anak-anak hebat. Siap. Coba Ibu ingin bertanya perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini apa saja? Dimulai dari sini. Senang. Terus apa lagi? Seru. Ke sini. Seru. Oke, ini. Seru. Yang di belakang. Oke, yang terakhir. Seru dan menyenangkan. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, anak-anak hebat. Siap. Mau pulang? Sebelum pulang, silahkan dibereskan terlebih dahulu tempat alat tulisnya ya. Sudah? Sudah. Duduk yang rapi. Siap. Duduk siap. Siap. Mari kita berdoa di dalam hati bersama-sama. Mulai. Selesai. Barisan.